Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami berkelompok terdiri dari Abdul Rahman dan Adam Perdana Putra izin memaparkan tugas mata kuliah ujian akhir semester Inovasi Sosial dengan tema menyelamatkan surga bawah laut, transformasi ekosistem di Kepulauan Seribu melalui aksi bersama PT Biro Konservasi Indonesia dan Lokal Heroes. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan tropik yang sangat produktif. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan manusia merupakan ancaman utama bagi keselamatan terumbu karang. Ini akan mengakibatkan dampak pada perekonomian masyarakat sekitar pesisir, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Masyarakat pesisir juga menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya hayati dari ekosistem terumbu karang tersebut. Pulau Tidung memiliki ekosistem terumbu karang yang potensial bagi masyarakat dan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekosistem terumbu karang yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata bahari. Kegiatan wisata bahari ini berpotensi memberikan dampak pada sosial dan ekonomi di lokasi Pulau Tidung serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Dengan menjadinya Pulau Tidung sebagai tujuan wisata bahari, maka akan berdampak pada bertambahnya jumlah kapal pelayaran yang secara langsung akan berdampak pada penambahan revenue perusahaan PT Biro Konservasi Indonesia atau BKI. Mengingat begitu pentingnya ekosistem terumbu karang ini, masyarakat pesisir khususnya di Pulau Tidung, maka Divisi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL dari PT Biro Konservasi Indonesia bersama dengan Lokal Heroes, Bapak Lahmudin melestarikan keberadaan terumbu karang dengan program konservasi atau transplantasi terumbu karang. Beberapa masalah sosial pada masyarakat pesisir di Pulau Tidung diantaranya yaitu ekonomi yang tidak merata, kurangnya infrastruktur, perubahan sosial budaya, masalah lingkungan, dan pariwisata yang tidak dikelola dengan baik. Adapun situasi problematikanya yaitu terumbu karang di Pulau Tidung menghadapi berbagai masalah ancaman yang berkelanjutan, diantaranya beberapa masalah tersebut mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan yang terdiri dari pencemaran lingkungan, limbah domestik, sampah plastik, perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur yang semena-mena. Terkait dengan lokasi Pulau Tidung ini adalah salah satu yang terletak di Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Indonesia. Berikut pemetaan geografis dari Pulau Tidung. Yang pertama, lokasi Pulau Tidung posisi terletak pada bagian selatan Kepulauan Seribu. Luas Pulau Tidung kurang lebih sekitar 109 hektar. Kemudian terdiri dari dua bagian utama yang dihubungkan dengan jembatan panjang, yaitu Tidung Besar dan Tidung Kecil. Jembatan yang dimaksud dikasih nama dengan Jembatan Cinta dan merupakan salah satu daya tarik dari wisata utama di pulau tersebut. Kemudian Pulau Tidung juga terdapat pemukiman, pariwisata, pertanian, perikanan, serta konservasi. Akses ke Pulau Tidung hanya bisa dilalui media laut, yaitu dengan menggunakan kapal feri atau speedboat. Kemudian juga memiliki dermaga, yaitu dermaga kedatangan dan keberangkatan bagi penduduk ataupun wisatawan. Adapun fasilitas publik yang dimiliki yaitu tempat ibadah, kemudian sekolah, dan fasilitas kesehatan. Inovasi sosial yang dapat diinisiasi dan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, melestarikan lingkungan, serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan revenue ataupun laba bagi perusahaan Biro Konservasi Indonesia. Berikut profil inovasi sosial yang ada di Pulau Tidung. Yang pertama adalah pengembangan ekowisata. Di sini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pariwisata yang ramah lingkungan. Kemudian aktivitas dari pengembangan ekowisata tersebut yaitu pengembangan paket wisata berbasis alam dan budaya seperti snorkeling, diving, tur mangrove, dan pengalaman tinggal di homestay bersama penduduk lokal. Dampak yaitu dapat menarik wisatawan yang peduli terhadap lingkungan, meningkatkan pendapatan lokal, dan mendorong pelestarian lingkungan alam Pulau Tidung. Kemudian kegiatan berikutnya adalah konservasi terumbu karang. Tujuannya itu melindungi dan memulihkan terumbu karang di dalam yang mengalami kerusakan. Kemudian aktivitasnya yaitu penanaman kembali terumbu karang serta memberikan kampanye penyadaran terhadap pentingnya terumbu karang. Kemudian dampak dari kegiatan ini yaitu pemulihan sebagian ekosistem terumbu karang, peningkatan keanekaragaman hayati sehingga dapat digunakan untuk kegiatan wisata snorkeling. Kemudian pembangunan usaha mikro,
kecil dan menengah atau UMKM, yaitu tujuannya meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha lokal. Adapun aktivitasnya yaitu pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, dan pendampingan dalam pengelolaan bisnis. Dampak yang timbul dari kegiatan ini yaitu munculnya berbagai usaha kecil yang inovasi, peningkatan pendapat masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Yang keempat yaitu peningkatan infrastruktur transportasi dan wisata. Tujuannya yaitu meningkatkan daya tarik Pulau Tidung sebagai destinasi wisata bahari dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Aktivitasnya yaitu pembangunan dan perbaikan fasilitas wisata seperti jembatan, penginapan, dan tempat makan yang ramah lingkungan, serta penambahan rute pelayaran atau penyeberangan laut dari pesisir sehingga berdampak pada revenue pada PT Birokrasi Indonesia sebagai alat transportasi pelayaran dari Jakarta ke Pulau Tidung. Adapun dampak yaitu meningkatkan kenyamanan, kepuasan wisatawan, dan peningkatan jumlah kunjungan wisata serta bertambahnya kapal penyeberangan yang berdampak juga pada revenue pada perusahaan PT Birokrasi Indonesia. Indikator transformasi kerjasama antara PT BKI dengan masyarakat dan perekonomian Pulau Tidung dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat dalam program konservasi. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran lingkungan. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat adalah penguatan ekonomi lokal. Yang kelima, peningkatan kualitas hidup masyarakat di Pulau Tidung. Dampak inovasi sosial dalam proses konservasi tersebut antara PT BKI dan masyarakat di Pulau Tidung. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan melalui program konservasi terumbu karang dan pengembangan ekowisata. Terjadi peningkatan signifikan pada pendapatan masyarakat di Pulau Tidung. Yang kedua, terkait kesejahteraan ekonomi. Program pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya adalah kesadaran terhadap lingkungan. Adanya program konservasi terumbu karang meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Pulau Tidung. Untuk PT BKI, pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Tidung berdampak positif terhadap pendapatan PT BKI, terutama dari layanan sertifikasi kapal feri yang merupakan industri pariwisata di Pulau Tidung tersebut. PT BKI dapat memperluas jangkauan pasar dan layanan mereka sehingga mendapatkan peningkatan pendapatan yang secara signifikan. Selain itu, PT BKI juga memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini membantu dalam membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi antara unit TJSL PT BKI dengan Local Hero memberikan nilai bisnis atau corporate value bagi PT BKI dengan meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan revenue melalui pertumbuhan sektor wisata bahari. Selain itu, program ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB dengan meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian ekosistem laut. Leverage inovasi sosial yang dilakukan melalui kolaborasi antara unit tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL PT BKI dengan Local Hero memiliki dampak yang penting terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, melalui program konservasi terumbu karang, PT BKI membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat di Pulau Tidung. Yang kedua adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kedua, kolaborasi ini juga mendukung akses pendidikan berkualitas dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4. Program konservasi terumbu karang dan pengembangan ekowisata yang didukung oleh PT BKI menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapat masyarakat setempat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, melalui pelestarian kehidupan bawah air, PT BKI berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 14, yaitu kehidupan bawah air. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu
Daerah pesisir pantai sangat berdampak besar pada tingkat kehidupan masyarakat sekitar. Jika daerah tersebut dapat dioptimalisasi sumber daya alam dan manusianya, optimalisasi pada pesisir pantai dapat dilakukan dengan melakukan inovasi sosial, diantaranya pengembangan ekowisata, peningkatan pendidikan pengetahuan, konservasi terumbu karang, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan infrastruktur transportasi dan wisata, serta program pengolahan sampah berbasis komunitas. Inovasi sosial ini akan sukses dan berhasil dalam berbagai inisiatif jika ada kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisa swasta, bisa BUMN, serta masyarakat setempat. Inovasi sosial di Pulau Tidung mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan kesejahteraan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif konservasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan. Usaha-usaha ini dapat menciptakan daya tarik tambahan bagi wisatawan yang peduli lingkungan dan tentunya akan berdampak pada PT Biro Logistik Indonesia dengan peningkatan usaha pelayanan kapal penyeberangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.